Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli dengan NIM 24WSP089 dari jurusan Otomasi Sistem Permesinan Politeknik AT Makassar. Pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah PLC yang memaparkan materi terbagi ke dalam 5 bagian, yaitu A, B, C, D, dan E. Untuk membuang waktu lama, mari kita mulai dari pembahasan bagian A. Yang pertama, di bidang pekerjaan mana diaplikasikan mata kuliah mesin listrik, khususnya pembahasan generator listrik, yaitu fokus pada industri pembangkitan PLTA atau PLTU, pemeliharaan fasilitas gedung, genset industri manufaktur otomasi, serta sektor perkapalan dan pertambangan yang membutuhkan suplai daya mandiri. Yang kedua, apa itu mesin listrik? Sebuah perangkat yang bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik atau sebaliknya. Masuk ke nomor 3, apa itu generator listrik? Yaitu mesin listrik spesifik yang berfungsi sebagai konverter energi dari gerak mekanik putaran menjadi energi listrik. 4. Uraikan klasifikasi pembagian jenis-jenis generator listrik, yaitu berdasarkan arus AC, alternator, DC berdasarkan fase 1, fase dan 3 fase berdasarkan kecepatan putar motor, dan seperti sinkron dan asinkron. Ini asinkron. 5. Apa itu generator sinkron dan asinkron? Kalau generator sinkron itu kecepatan rotor yang sama dengan kecepatan medan magnet, tidak ada slip. Sedangkan asinkron itu kecepatan motor lebih lambat dari medan magnet, ada slipnya. Nomor 6 itu generator listrik jenis apa yang terpasang secara umum untuk memberi atau melayani listrik ke masyarakat. Jawabannya adalah untuk pelayanan masyarakat PLN digunakan generator sinkron 3 fasa karena kestabilan frekuensinya. 7. Bagaimana prinsip kerja generator listrik AC? Berdasarkan hukum Faraday, induksi elektromagnetik dihasilkan dari kumparan yang memutar fluks magnet sehingga menghasilkan arus bolak-balik melalui slip ring. 8. Bagaimana prinsip kerja generator listrik DC? Sama dengan AC, namun menggunakan komutator untuk mengarahkan arus secara mekanik sehingga output menjadi searah. 9. Uraikan dan jelaskan fungsi komponen utama pada generator listrik AC. Stator. Ini stator, bagian diam, berfungsi sebagai meletakkan kumparan jangkar untuk menghasilkan atau membangkitkan tegangan listrik AC. Rotor. Berputar berfungsi sebagai tempat meletakkan kumparan medan yang menghasilkan medan magnet untuk menginduksi stator. Slip ringnya ini yang ada 3, cincin geser contohnya, berfungsi untuk menyalurkan arus listrik ke bagian rotor yang berputar secara kontinu tanpa menyebabkan kabel melilit. 10. Uraikan dan jelaskan fungsi komponen pada generator listrik. Pertama, stator, bagian diam, ini dia, sebagai kerangka mesin dan tempat diletakkannya magnet atau kumparan medan untuk menghasilkan medan magnet utama. Kedua itu ada rotor yang berputar pada porosnya, berisi kumparan jangkar tempat timbulnya tegangan listrik GGL atau gaya gerak listrik, induksi. Komutator, cincin belah yang berfungsi sebagai penyearah mekanik untuk mengubah arus AC dari motor menjadi arus DC yang keluar ke beban. Sikat, ini sikatnya, komponen penghubung biasanya dari karbon
yang mengalirkan arus listrik dari komutator yang berputar ke terminal kabel yang diam. 11. Jelaskan istilah berikut: eksitasi, kumparan medan, kumparan jangkar, brush, penguatan sendiri, dan penguatan terpisah. Pertama, kita ada di eksitasi. Eksitasi itu pemberian arus penguatan untuk menciptakan medan magnet. Kedua itu kumparan medan, itu kumparan yang berfungsi untuk menghasilkan magnet. Yang ketiga itu kumparan jangkar. Kumparan jangkar tempat timbulnya gaya gerak listrik, itu GGL. Brush atau sikat, penghubung arus dari bagian yang berputar ke sirkuit diam. Itu ada penguatan motor sendiri yang mengambil sumber dari output generator itu sendiri. Ke 6. Penguatan terpisah, eksitasi yang berasal dari sumber luar seperti baterai atau sumber DC dari luar. Masuk ke soal ke-12. Apa perbedaan generator kutub dalam dan kutub luar? Kalau kutub dalam itu berarti magnet berada di bagian rotor, sedangkan kutub luar berarti magnet berada di dalam bagian stator. Diketahui output generator ET sama dengan ABC sin omega T volt, EA sama dengan ABC sin A volt, dengan frekuensi BC Hz. ABC sama dengan NIM-nya. Diketahui T sama dengan 89 Hz, V sama dengan 89 volt. Pi max-nya saat 0 mendekati 90 derajat, maka nilainya itu T sama dengan 0,0028. Dan pada saat sinusoidalnya mendekati 180 derajat, nilainya itu T sama dengan 0,0056. Saat nilai sinusoidalnya 270 derajat, maka nilai T sama dengan 0,0084. Saat mendekati 1 detik 360 derajat, maka T-nya sama dengan 0,0112. Untuk mencari rumusnya itu T sama dengan I bagi F sama dengan I bagi 89 sama dengan 0,0112 detik. Masuk ke bagian B, Vmax sama dengan 89 volt. C, V A sama dengan 390 derajat. E sama dengan EA sama dengan 89 sin A volt. 89 sin 390 derajat volt. 89 kali 1 bagi 2 sama dengan 44,5 volt. Masuk bagian D, V T sama dengan 0,216, ET sama dengan 89 sin omega watt volt sama dengan 89 sin 2 kali 180 derajat kali 89 dikali 0,216 sama dengan 89 sin 360 derajat dikali 19 dikali 224 sama dengan 89 sin 6920 dikali 64 derajat sama dengan 89 dikali 0,98686 sama dengan 87,8 volt. Masuk ke bagian E, V A sama dengan 89 derajat sama dengan EA sama dengan 89 sin A volt. 89 derajat volt sama dengan 89 dikali 0,98686
98,99848 sama dengan 88,86 volt. Lanjut ke bagian F sama dengan V T89 T sama dengan 89 sin omega watt volt sama dengan 89 sin 2 kali 180 derajat dikali 89 dikali 89 volt sama dengan 89 sin 360 derajat dikali 7921 sama dengan 89 dikali sin 2851560 derajat volt sama dengan 89,0 volt. Jadi hasilnya di sini 0 volt. Selanjutnya bagian B, G V rata-rata sama dengan 2 kali V max dibagi P sama dengan 2 kali 89 dibagi 3,14 sama dengan 178 dibagi 3,14. Hasilnya itu 86,7 volt. Masuk bagian H. P efektifnya yaitu P max dibagi akar pangkat 2. 89 dibagi akar pangkat 2 sama dengan 62,92 volt. Jadi soal nomor 2, diketahui hasil pengukuran voltmeter pada sebuah stop kontak 89 volt, berapa tegangan sesaatnya? PM PRMS akar 2 sama dengan 89 akar 2 sama dengan 125,9 volt. Masuk ke soal bagian C. Selanjutnya masuk ke soal bagian C. Yang pertama, ada beberapa jenis beban generator dan penyebabnya, yaitu ada 3. Seperti beban resistif disebabkan oleh komponen pemanas atau lampu pijar. Kedua itu beban induktif yang disebabkan oleh lilitan kawat atau kumparan seperti pada motor listrik, transformator, dan lampu TL. 3. Ada beban kapasitif disebabkan oleh kapasitor atau kabel transmisi yang sangat panjang. Kedua, jelaskan efek pada generator jika dibebani resistor murni atau dikaitkan dengan tegangan dan arus listrik pada sebuah grafik. Efek tegangan V dan arus I berada dalam kondisi sefasa, berjalan bersama. Tidak ada perbedaan sudut fasa, sehingga faktor daya bernilai 1. Puncak tegangan dan puncak arus terjadi pada waktu yang bersamaan. Seperti itu. Yang ketiga, apa yang dimaksud lagging dan apa penyebabnya? Kaitkan dengan tegangan dan arus listrik pada sebuah grafik. Definisi. Kondisi arus I tertinggal di belakang. Tegangan V harus mencapai titik puncaknya setelah tegangan melewati. Penyebab beban induktif atau kumparan seperti motor-motor listrik di industri, grafik. Gelombang arus bergeser ke kanan terlambat dibanding gelombang tegangannya. Seperti itu. Keempat, apa yang dimaksud leading dan apa penyebabnya? Kaitkan dengan tegangan dan arus listrik pada sebuah grafik. Kondisi di mana arus I mendahului tegangan V. Arus mencapai titik puncak sebelum tegangannya mencapainya. Penyebabnya beban kapasitif seperti penggunaan kapasitor bank yang berlebihan atau kabel bawah tanah yang panjang. Gelombang arus I bergeser ke kiri lebih awal dibanding gelombang tegangan. Bisa dilihat di sini. Jelaskan prinsip kerja terbentuk tegangan listrik 3 fasa. Prinsip kerja generator 3 fasa. Prinsipnya adalah menggunakan 3 kumparan identik pada stator yang disusun dengan jarak 120 derajat.
satu sama lain di sekeliling rotor magnet. Saat motor berputar, medan magnet memotong ketiga kumparan tersebut secara bergantian, sehingga menghasilkan tiga tegangan bolak-balik AC dengan perbedaan sudut fase masing-masing sebesar 120 derajat. Seperti itu. Masuk ke soal 6, bagaimana caranya agar sistem listrik yang kondisi lagging dapat berubah menjadi sefasa? Untuk memperbaiki kondisi lagging, beban induktif berlebihan agar kembali ke fasa, kita melakukan kompensi daya reaktif dengan memasang kapasitor bank. Sifat kapasitif dari kapasitor akan melawan sifat induktif dari rotor motor, sehingga sudut fasa mengecil dan faktor daya mendekati 1. 7. Jelaskan berapa nilai VR, VS, dan QT saat A sama dengan 90 derajat, EBC 3 digit. Masuk di soal nomor 7, diketahui ada 3 fasa, di mana A sama dengan 90 derajat dan ABC sama dengan 89 volt. Ditanya sama dengan VR ABC sin A volt. PS sama dengan ABC dikali sin A kurang 120 derajat volt. VT sama dengan ABC dikali sin A dikurang 240 derajat volt. Jadi di sini PR-nya 89 sin 90 derajat volt sama dengan 89,1. Jadi hasilnya 89 volt. PS-nya 89 sin 90 derajat dikurang 120 derajat volt. 89 sin kurang 30 derajat volt. 89 dikurang 1/2. Jadi hasilnya minus 44,5 volt. VT sama dengan 89 sin 90 derajat dikurang 240 derajat volt. 89 sin dikurang 150 derajat. 89 dikali min 1/2. Jadi hasilnya yaitu minus 44,5 volt. Masuk ke soal selanjutnya. Jelaskan bagian-bagian genset dan cara memelihara genset. Bagian-bagian utama itu ada mesin engine, sumber energi mekanik menggunakan bahan bakar solar diesel. Kedua itu ada alternator yang mengubah energi mekanik dari mesin menjadi energi listrik. Yang ketiga itu ada sistem bahan bakar. Di sini terdiri dari tangki, pipa, dan pompa untuk menyuplai energi ke mesin. Voltage bisa dilihat voltage atau regulator AVR, komponen vital yang menjaga agar tegangan output tetap stabil meskipun beban berubah-ubah. Sistem pendingin cooling system berfungsi membuang panas hasil pembakaran agar mesin tidak overheat. Sistem pelumasan menjamin kelancaran gesekan antar komponen mesin agar tidak cepat aus. Panel kontrol yang terakhir, panel kontrol ini. Layar induktor untuk memantau arus, tegangan, frekuensi, dan suhu mesin. Cara memelihara genset itu langkah pertama, pengecekan harian. Periksa level oil, bahan bakar, dan air radiator sebelum mesin dinyalakan. Yang kedua itu pemanasan rutin. Nyalakan genset setidaknya seminggu sekali selama 10-15 menit tanpa beban untuk sirkulasi oil dan menjaga kondisi baterai acunya. Yang ketiga, kebersihan. Jaga area sekitar genset agar kering dan bersih dari debu,
atau tumpukan barang yang menghambat sirkulasi udara. Yang keempat itu ganti oli berkala. Ganti oli mesin dan filter oli secara periodik, biasanya setiap 250 jam. Penggunaan atau sesuai buku manual. Langkah kelima, cek sistem aki. Pastikan terminal aki bersih dari korosi dan tegangannya cukup untuk melakukan starting. Masuk ke soal bagian E. Jelaskan syarat dan cara kerja paralel generator. Syarat mutlak paralel generator yang pertama itu tegangan harus sama nilai tegangan terminal V. Kedua, generator identik. Frekuensi harus sama, kecepatan putar keduanya harus sinkron, misalnya keduanya harus 50 Hz. Urutan fasa harus sama. Urutan fasa RST dari generator baru harus sesuai dengan sistem yang sudah ada. Sudut fasanya sama gelombang sinus keduanya harus berimpitan sefasa. Kedua, langkah dan cara kerja sinkronisasi. Langkah pertama itu jalankan generator pertama atau generator master dan hubungkan ke beban. Yang kedua itu jalankan generator slab. Jalankan generator kedua dan diatur kecepatan putarnya hingga frekuensinya mendeteksi sistemnya. Yang ketiga itu gunakan alat bantu seperti simproskop atau metode lampu gelap terang atau terang saat lampu dalam kondisi paling gelap. Selisih sudut fasa adalah 0. Yang keempat itu tutup saklar pada saat titik sinkron tercapai atau jarum sinkroskop tetap di tengah. Tutup saklar breaker untuk menggabungkan keduanya. Kelima itu pembagian beban agar keduanya generator membagi daya secara adil. Demikianlah seluruh materi yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa penjelasan ini mungkin masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat terbuka bagi Bapak maupun rekan-rekan jika ada koreksi atau masukan. Terima kasih perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.